Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Herman? Alhamdulillah sehat. Baik. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Pak Herman. Mohon izin, ini ada tugas wawancara modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Bapak bersedia? Saya tanya-tanya untuk wawancara ya Pak ya? Iya, insya Allah. Siap. Ya, baik Pak, terima kasih. Kita mulai. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oh begitu ya. Kalau dilema itu kan ada sesuatu yang harus dipilih ya gitu. Berarti kan pada saat itu saya melihat nilai-nilai yang mungkin sama-sama benar ya. Oh iya. Sama-sama benar, tetapi saling bertentangan itu. Dilema berarti kan. Sedangkan lawannya yang saya pahami itu rujukan moral gitu kan, antara benar dan salah itu ya. Mungkin itu dulu tuh yang harus kita pahami gitu kan ya. Jadi kalau sudah jelas mana rujukan moral, mana dilema etika, barulah kita bisa melangkah. Mungkin seperti itu. Bagaimana cara mengidentifikasinya Pak selama ini yang Bapak lakukan setelah tahu dilema etika seperti benar lawan benar, kemudian moral benar salah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya mungkin yang perlu kita lihat kan tadi ya mengenai kondisi, kita kenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang yang saling bertentangan gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya tentu kita identifikasi siapa saja yang ada dalam yang terlibat dalam dalam situasi itu gitu kan ya. Baru kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta untuk dalam rangka nanti memperkuat fakta-fakta itu yang tentunya yang relevan ya, untuk memperkuat dalam rangka mengambil keputusan itu. Baru dari surat turun kita berikan apakah ini benar melawan salah atau benar lawan benar gitu kan ya. Kalau benar lawan salah udah jelas dari segi hukum umpamanya ya, kita langsung ke ini dilema, ini suatu dilema yang wah luar biasa, bapak masalah ini sangat pelik gitu kan ya. Baru dari situlah ke langkah-langkah berikutnya ya, diantaranya tentang restitusi yang saya pahami ya. Kemudian ada juga tentang opsi dilemanya gitu kan ya. Jadi selain ada dilema, kita cari secara ini yang kira-kira kita sesuatu yang kreatif. Kita biasanya kalau sudah terbiasa ada muncul haknya gitu selain gitu. Barulah kita bisa mengambil keputusan atau membuat keputusan. Luar biasa lengkap sekali jawabannya. Tadi saya melihat ada 3 poin ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Ya. Kalau memang dilema itu tidak begitu ya, masih bisa diatasi sendiri ya, saya langsung mengambil keputusan ya. Mengambil keputusan tentunya keputusan itu merujuk pada kebajikan universal ya. Artinya semua bisa menerima istilahnya kan seperti itu. Tapi kalau memang itu sangat pelik, betul-betul sangat pelik kan di sekolah ada tim. Kita berkomunikasi dengan tim, kita diskusikan ya. Jadi tidak ini sendiri, jadi ada masukan dari tim gitu bagaimana yang terbaik untuk sekolah, dan hasilnya itu memecahkan masalah tanpa masalah gitu. Betul Pak. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih informasinya lengkap ya Pak ya. Nah mungkin perlu ditegaskan lagi nih Pak, saya tanyakan mengenai langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan jika menemukan kasus seperti dilema etika atau rujukan moral, langkah-langkahnya seperti apa ya Pak? Ya itu yang saya pahami, yang sudah saya
pelajari 9 langkah dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema yang tadi saya Pak uraikan ya, dari mulai mengenal bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan, itu kan ya, baik itu bertentangan terkait dengan benar salah, yaitu ada juga terkait dengan yang bertentangan sama-sama benar begitu kan ya, atau dilema etika. Langkah berikutnya kita harus menentukan siapa saja yang terlibat supaya mudah gitu ya, tidak nggak ngawur kemana-mana gitu, siapa saja. Kemudian yang berikutnya tadi mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, bahkan sampai detail ya, fakta-fakta itu, entah itu foto, entah itu gambar, atau mungkin perjanjian dan sebagainya, seperti itu ya. Baru dari itu kita menguji benar salahnya, ya kan? Ternyata uji legal itu contohnya terkait dengan apakah melanggar hukum gitu kan. Kalau melanggar hukum berarti otomatis sudah benar salah itu, sudah teruji. Baru berikutnya ke yang dilema itu, yaitu menguji benar lawan benar. Inilah yang memang sangat pelik, yang memakan energi yang luar biasa gitu kan. Setelah itu baru langkah berikutnya, jadi bertahap ya, sampai nanti pengambilan keputusan. Terakhir kita melihat lagi hasil keputusan kita, kemudian kita refleksikan. Jadi ada proses refleksi. Iya, kita refleksikan supaya bisa bermanfaat untuk berikutnya gitu kan, karena masalah itu setiap saat ada. Luar biasa ya Pak, ternyata prosedurnya itu Bapak menjelaskannya sistematis. Saya pikir bisa seingat ya, ternyata ada poin-poinnya ya Pak, yang luar biasa. Saya jadi banyak belajar. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, hal yang paling efektif diantaranya kita menguasai permasalahan itu, kemudian kita punya fakta-fakta atau bukti-bukti yang relevan sampai detail gitu kan ya, sehingga kita dalam mengambil keputusan itu jangan sampai timbul masalah baru intinya. Baik, ya kan ya, seperti itu. Baik Pak, ke pertanyaan berikutnya ya Pak, mungkin bisa lebih singkat jawabannya ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah Bapak temukan selama ini? Tantangannya kira-kira apa saja ya Pak? Tantangannya begini, kadang-kadang kita dihadapkan dengan aturan yang ada di atasnya. Ya, kita sudah benar mengambil, menurut kita itu sudah benar, ternyata menurut aturan atau umpamanya atasan kita ada dinas, ada sudin, ada dinas. Ini yang khawatir ada perbedaan persepsi. Di antara ya Pak ya. Ada benturan itu yang harus kita tahu. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal khusus jika menemukan masalah yang terjadi di sekolah? Kira-kira bagaimana prosedurnya? Apakah ada jadwal khusus atau seperti apa biasanya? Kalau dilemanya yang masih bisa diatasi sendiri, saya langsung mengambil keputusan. Tetapi kalau dilemanya betul-betul begitu rumit, pelik, tentu kami jadwalkan untuk duduk bersama dengan tim, ya, kapan kita duduk untuk menyelesaikan permasalahan itu. Masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak. Baik. Nah, adakah faktor-faktor Pak, ataukah misalnya bisa faktor, bisa seseorang yang selama ini mempermudah, membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada atau tidak Pak? Ya, faktor-faktor diantaranya paling tidak kan kita punya rambu-rambu aturannya. Rambu-rambu aturan. Kemudian yang berikutnya tadi ada tim ya. Ada tim yang solid, ya, yang saling memperkuat lah istilahnya. Terutama kan ini bukan ini pribadi saja, walaupun saya pemimpin, artinya kan ini tim kolegial ya, saling mendukung. Seperti ada tim dan aturan ya Pak ya. Yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan
kasus dilema etika? Pembelajarannya keberanian seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat. Ya, di antaranya tadi berdasarkan kebajikan universal, kemudian berpihak kepada peserta didik sekolah. Itu. Bapak, terima kasih luar biasa. Sama-sama. Banyak manfaat yang dapat saya ambil. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. 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 Terima kasih. Sama-sama. Saya